Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Laila Izzatun Nafiah. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan irasional satu variabel. Sebelumnya Bu Laila akan jelaskan apa sih pertidaksamaan irasional satu variabel itu. Jadi pertidaksamaan irasional satu variabel itu adalah pertidaksamaan di mana nanti tanda pertidaksamaannya diantaranya adalah lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, yang ada di dalam bentuk akar gitu. Jadi nanti bilangannya itu ada di dalam fungsinya itu nanti di dalam bentuk akar, nanti tanda pertidaksamaan yang seperti Bu Lela jelaskan. Dan itu satu variabel, berarti kita nanti memuat satu variabel, yaitu variabel X gitu, atau Y apa gimana. Tapi untuk biasanya yang di buku-buku kita gunakan variabelnya adalah X. Sebelum kita langsung ke soal, Bu Laila mau menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat dalam pertidaksamaan irasional. Jadi menurutnya Bu Laila sendiri, itu fungsi itu nggak ada yang bermasalah kecuali dua bentuk fungsi, yaitu yang pertama adalah bentuknya pecahan dan yang kedua adalah bentuknya akar. Bentuknya pecahan sudah kita bahas kemarin, yaitu dalam bentuk pertidaksamaan rasional seperti itu. Tapi yang saat ini kita akan bahas yang bentuknya akar, yaitu pertidaksamaan irasional, di mana bentuk ini itu akan tidak terdefinisi, atau biasanya kalau kita hitung di kalkulator itu biasanya mat error atau syntax error atau tidak bisa dihitung, biasanya di kalkulator seperti itu. Nah, sekarang kita harus mengetahui bentuk yang seperti apa yang bisa terdefinisi dalam bentuk yang seperti ini. Jadi gini, misal ada akar A, maka akar A ini bisa terdefinisi ketika A-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi nggak boleh A-nya itu negatif, maka dia tidak akan terdefinisi jika A-nya lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti itu maksudnya adalah bilangannya negatif. Jadi A-nya ini harus positif atau 0, tapi dia nggak boleh lebih kecil dari 0, alias nggak boleh bilangan negatif. Karena kalau dia bilang negatif maka itu bakalan tak terdefinisi bentuk fungsinya gitu. Atau kalau misalkan kalian nggak percaya, silakan coba aja di kalkulator atau di HP atau gimana, hitung akar minus 2 gitu, nanti hasilnya gimana silakan dicoba sendiri. Jadi nanti itu pasti kalkulatornya sendiri bahkan bilang biasanya kalau punyanya Bu Lela itu tidak bisa dihitung, atau biasanya syntax error atau mat error kayak gitu. Oke, sudah ya, kita sudah memahami untuk fungsi ini tidak error kayak gimana ya. Jadi harus yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Itu aja syaratnya. Oke. Kalau gitu sekarang Bu Lela punya kasus nih. Bu Lela punya kasus akar x kuadrat min 3x min 10 itu terdefinisinya di mana gitu. Berarti kita ingat syaratnya dia terdefinisi ketika A-nya lebih besar sama dengan 0. A itu kan yang di dalam akar. Lah berarti yang di dalam akar di sini siapa? Kan x kuadrat. Berarti kita punya x kuadrat min 3x min 10 itu harus lebih besar sama dengan 0. Caranya gimana? Berarti kita harus, ini kan bentuk pertidaksamaan kuadrat yang Bu Lela sudah jelaskan kemarin. Berarti kita harus merubah bentuk pertidaksamaan kuadrat ini menjadi persamaan kuadrat. Berarti x kuadrat min 3x min 10 ini kita sama dengan 0. Kalau sudah kita faktorkan, faktornya x kuadrat itu kan x sama x sama x. Karena ada di depan maka kita taruh di depan. Yang bagian belakang adalah 10. Faktornya 10 itu berapa? Kan ada dua kemungkinan nih, 1 kali 10 sama 2 kali 5. Kita pilih yang mana? Kita pilih angka, kalau kita kombinasikan nanti hasilnya adalah angka yang di tengah ini, yaitu 3. Coba kita pilih 1 sama 10. Kalau 1 sama 10 berarti kalau kita kombinasikan, kalau dijumlahkan 11. Kalau dikurangi berarti kan 9, kayak gitu kan. Berarti ini nggak cocok kan sama yang angka ini, berarti itu bukan faktornya, maksudnya bukan faktor dalam bentuk ini gitu. Akhirnya kita pilih faktor dari 10 adalah 2 kali 5. 2 kali 5 kalau kita jumlahkan hasilnya 7, kalau kita kurangkan hasilnya 3. Cocok kan? Berarti faktornya adalah 2 dan 5. Masalahnya sekarang tandanya kayak gimana? Ingat, kalau yang belakang minus itu berarti kan ada dua kemungkinan, plus kali minus atau minus kali plus. Kita pilih yang mana, Bu?
kita lihat angka yang di tengah lagi. Jadi angka yang di tengah itu untuk mengecek apakah bentuk kita udah benar apa belum gitu, atau membantu kita dalam menyelesaikan soalnya. Yang tengah ini kan negatif, berarti kalau Bu Laila nebak itu biasanya angka yang terbesar itu juga kenanya negatif. Berarti 2 sama 5 besaran yang mana? 5 kan? Berarti 5 yang negatif, berarti ini yang positif. Jadi kalau yang belakang negatif itu pilihannya mesti nggak sama, plus min atau min plus kayak gitu. Apakah benar? Coba ya kita cek ya. Sebenarnya ini udah Bu Laila jelaskan sih di video sebelumnya, cuman oke lah, nggak apa-apa, kita cek aja ya. Bu Laila nggak usah nulis ya, langsung aja ya. 2 kali X, oke lah, tak tulis aja lah, karena kalau nggak ditulis nanti masih tengawang-awang gitu ya. 2 kali X itu kan 2X, berarti ini 2X. X kali min 5 berarti kan min 5X. Min 5X kalau kita jumlahkan hasilnya 2X ditambah min 5X, punya uang 2000, ternyata jajannya habisnya 5000, berarti kan kita masih punya utang 3000, berarti min 3X kayak gitu. Cocok kan sama yang tengah? Kalau cocok berarti faktor kita sudah benar. Oke, kalau sudah berarti satu kurungan ini kita sama dengan kan 0, berarti X plus 2 sama dengan 0, atau X min 5 sama dengan 0. Berarti kalau X plus 2 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 2 nya kita pindahkan ke kanan ya, karena ini plus 2, berarti kalau pindah jadi minus 2. And then X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 5 nya pindah ke kanan. Kalau negatif berarti jadi positif. Bukan negatif atau positifnya sih, cuman ini tandanya penjumlahan apa pengurangan kayak gitu. Soalnya kalau negatif positif terus dilihat kalau emang posisinya dia perkalian sama pembagian, nanti kalau perkalian berubah jadi pembagian, kalau pembagian jadi perkalian. Negatifnya nanti tetap ngikut gitu. Jadi kita lihatnya penjumlahan apa pengurangan, seperti itu. Karena ini kan X plus 2, X ditambah 2, berarti kalau ditambah berarti kan kalau pindah jadi dikurangi, jadi X minus 2 kayak gitu. X dikurangi 5, berarti kalau pindah berarti dikurangi kan jadi positif, berarti ya bukan jadi positif juga, jadi iya ditambah gitu. X plus sama dengan 5 kayak gitu. Setelah itu kita bikin garis bilangan ya. Kita bikin garis bilangan. Yang pertama adalah minus 2 dan 5. Karena ini tandanya, kalau sudah kita kembali lagi, karena ini tandanya lebih besar sama dengan 0, berarti tandanya adalah di sini buntet. Ini juga buntet. Ingat cara cepatnya Bu Laila kemarin, kalau X kuadratnya positif, ini kan positif X kuadratnya, berarti yang pertama ini, daerah yang pertama ini adalah positif, yang kedua ini negatif, yang ketiga adalah positif. Bu, apa sih maksudnya daerah pertama, kedua, ketiga? Jadi gini, min 2 sama 5 itu kan membagi garis bilangan ini menjadi 3 daerah. Minus 2 ke kiri, kemudian daerah antara minus 2 dan 5, minus 2 dan 5, dan daerah yang ketiga adalah 5 ke kanan. Lah, cara cepatnya, Bu Laila cuma mengingatkan ya, cara cepatnya untuk mencari daerah positif apa negatifnya itu adalah kita lihat X kuadratnya. Kalau X kuadratnya positif, maka di sini nanti positif, negatif, positif gantian. Tapi kalau X kuadratnya negatif, Bu, X kuadratnya negatif itu kayak gimana? Jadi di sini misalkan min X kuadrat min 3X min 10 kayak gitu, maka ininya nanti negatif, positif, negatif kayak gitu. Karena di sini mintanya lebih besar sama dengan 0, lebih besar itu kan berarti yang positif. Berarti ini positif, berarti ini ke sini, terus minus 2-nya ke kiri. Berarti hasilnya adalah X minus 2 ke kiri, berarti X lebih kecil sama dengan minus 2, atau X lebih besar sama dengan 5. Oke, paham ya? Kalau sudah paham berarti kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu Bu Laila punya contoh selanjutnya. Jika ada yang belum dipahami, silahkan komentar di bawah ini atau bisa japri ke nomornya Bu Laila. Sorry. Soal yang kedua yaitu akar 2X plus 4 lebih kecil dari 4. Jadi kita punya akar 2X plus 4 lebih
lebih kecil dari 4. Gimana Bu cara ngerjakannya? Jadi gini, kita tetap mengikuti syaratnya. Yang pertama kita ikuti syaratnya. Yang kedua kita selesaikan pertidaksamaan ini. Cara menyelesaikannya adalah gini. Untuk menghilangkan akar itu kan berarti kita harus mengkuadratkan kan. Untuk menghilangkan akar berarti dikuadratkan. Nanti kita kuadratkan kedua ruasnya. Oke, kita langsung aja ya daripada kalian terambang-ambang gitu. Oke, syarat. Kita tulis syarat. Syaratnya dia bilang kalau terdefinisi ketika A-nya lebih besar sama dengan 0. A itu yang di dalam akar. Berarti yang di dalam akar adalah 2x plus 4. Berarti 2x plus 4 itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x harus lebih besar sama dengan minus 4. Karena ini kan ditambah, berarti kalau pindah jadi pengurangan minus 4. Berarti x-nya lebih besar sama dengan min 4 dibagi 2. Min 4 bagi 2 itu sama dengan min 2. Minus 2, berarti x-nya harus lebih besar dari minus 2. Oke, bolehlah gambar di sini. Di sebelahnya. Oh, sorry. Minus 2. X lebih besar minus 2, berarti ini buntet ya. Karena ada lebih besarnya ya. Lebih besar sama dengan ya. Karena lebih besar berarti ini ke kanan. Kemudian untuk menyelesaikan yang ini, cara penyelesaian untuk akar 2x plus 4 lebih kecil dari 4 adalah berarti kita kuadratkan semuanya. Kalau akar 2x min 4 dikuadratkan berarti kan akarnya hilang. Berarti kan jadinya 2x plus 4 lebih kecil dari, kalau 4 dikuadratkan hasilnya 4 kali 4 16 ya. 16 berarti 2x. Ini kan penjumlahan berarti kalau pindah kan jadi pengurangan, berarti 16 kurangi 4 berarti 2x lebih kecil. 16 kurangi 4 berarti kan berapa? 12 ya. Berarti x-nya lebih kecil dari 12. 2x, ingat ya, 2x itu 2 dikali x. Berarti kalau dikali, berarti kalau dipindah jadi bagi. 12 bagi 2. Berarti x-nya lebih kecil dari 12 bagi 2, 6. Lah, dari Bu ini kita udah dapat x-nya lebih besar sama dengan minus 2. Ini lebih kecil dari 6. Gimana? Kok ada 2? Nggak apa-apa, nanti kita iriskan antara keduanya. Berarti x-nya lebih kecil dari 6. 6 itu kalau kita langsung campur sini aja ya gambarnya. Mohon maaf kalau suaranya bisik ya. Kan ini 6, berarti 6, misalkan anggap aja 6-nya di sini. Lebih kecil dari 6. Kalau lebih kecil berarti kan nggak ada sama dengannya. Berarti ininya bolong. Kemudian lebih kecil, kalau lebih kecil berarti kan ke kiri arahnya. Berarti oke, pakai spidol yang lain aja. Lebih kecil berarti ke kiri. Set. Lah, hasilnya yang mana Bu? Hasilnya adalah pertemuan dari dua garis itu. Pertemuannya ada di mana? Di sini kan? Ini kan? Ini daerahnya. Berarti daerah hasilnya adalah antara minus 2 dan 6, di mana 6-nya bolong. Kalau bolong berarti nggak ada sama dengannya. Hasilnya adalah x-nya kan antara gini aja wis. Karena minus 2-nya buntet berarti ini ada sama dengannya, ini minus 2. 6-nya karena bolong berarti nggak ada sama dengannya. Jadi nggak perlu kayak gini, nggak perlu. Cukup gini tau. Selesai. Seperti ini. Lah kalau misalkan bentuknya nggak kayak gini, misalkan ininya kuadrat, ya nggak apa-apa, sama aja, penyelesaiannya tetap sama. Cuman nanti titik-titiknya nambah-nambah lagi, nggak cuma 2 toh, nanti ada bisa 3 titik, 4 titik kayak gitu. Tapi tetap cara menyelesaikannya urutannya kayak gini. Jadi kita tetap ngikutin syarat. Kemudian langkah selanjutnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini sendiri itu dengan cara dikuadratkan kedua ruas. Karena untuk menghilangkan akarnya itu kita harus mengkuadratkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga bermanfaat, semoga sukses, semoga bisa memahamkan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.